Saya percaya Tuhan tidak menciptakan rasa sakit dan penderitaan dalam hidup ini, tetapi Ia berbagi bersama kita dan memberikan kita kekuatan dan alat untuk kesembuhan. Tuhan menampakkan diri dengan banyak cara. Ia ada dalam bentuk sesama umat manusia. Ia ada dalam bentuk sebuah wawasan baru atau gagasan. Ia ada dalam suatu bentuk kasih, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Dialah yang awal, Dialah yang akhir, Dialah yang zohir, Dialah yang batin, dan Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Jika kita memiliki gagasan yang mendorong inspirasi untuk membantu, itu karena kita menyerapnya dari kecerdasan universal, yaitu Tuhan. Kecerdasan ini selalu tersedia untuk kita, dan semakin kita percaya kepadanya, semakin hal itu akan tampak dalam hidup kita. Semakin kita menyadarinya, semakin banyak bukti yang akan kita lihat. Para sahabatku yang budiman, sebagai contoh yang sederhana, kita mungkin pernah menyaksikan sebuah siaran di televisi, bagaimana sekelompok manusia yang dengan nafsu angkara membakar dan melempari rumah orang lain cuma karena dianggap memiliki keyakinan yang berbeda dalam beragama. Semua orang yang berada dalam rumah itu terluka, bahkan ada yang meninggal. Saya ingin menunjukkan contoh peran Sang Maha Kuasa dalam peristiwa itu. Tuhan tidak menciptakan rasa sakit, tentu saja orang-orang yang menciptakannya, tetapi Tuhan hadir di sana dengan segera membantu meringankan rasa sakit. Ia hadir dalam bentuk para petugas penyelamat. Ia hadir dalam bentuk pemadam kebakaran. Ia hadir dalam bentuk polisi dan orang-orang lain yang berani dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia hadir memberikan kekuatan, debat dan perspektif pada pemerintah dan personil militer kita. Ia mendorong kemurahan hati di antara masyarakat rata-rata pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Segera setelah serangan itu, kita dapat melihat Tuhan kemanapun kita memandang, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Dan Allah meliputi timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Menurut pendapat saya, semua keyakinan yang mengajarkan tentang Tuhan, apapun latar belakang religius dan praktek kerohaniannya, pasti mendorong kita menggali iman kita secara lebih mendalam. Mari kita gunakan keyakinan kita, bukannya untuk memisahkan diri, tetapi untuk bergabung bersama dalam inti kemanusiaan, berpaling pada Tuhan dengan segenap hati kita. Jika kita melakukannya, kita tidak akan sendirian. Bersama-sama kita dapat melewati bahkan masalah-masalah yang paling besar sekalipun dalam hidup ini. Berpaling kepada spiritualitas dan kerohanian dalam hidup ini berarti segala sesuatu dalam hidup ini harus diawali dengan Allah. Allah telah memberikan tangannya, kakinya, matanya kepada kita. Berarti tugas sesungguhnya kita adalah menjadi alatnya untuk menyampaikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang merindukannya. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa segala pekerjaan yang tidak dimulai dengan Allah akan putus tidak menjadi amal. Bukan sekadar memulai sesuatu dengan Allah, tapi lebih jauh dari itu, kita semua adalah wakilnya Allah di muka bumi ini. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim lebih tepat jika kita terjemahkan atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Atas nama Allah berarti kita sedang mewakili Dia yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita sedang mewakili Dia yang maha lembut dan penuh kasih. Kita sedang belajar menjadi seperti Dia. Kita sedang belajar memanifestasikan kemuliaan Dia dengan cara menampakkan kemuliaannya di dalam diri kita. Kita sedang belajar untuk menjadi wakilnya dengan menerjemahkan kelembutannya dalam diri kita, karena kelembutan itulah sumbernya kearifan dan kebijaksanaan yang akan mendorong kita memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah sifat-sifatnya yang mewujud dalam tindakan kita. Sungguh sangat aneh jika kita memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kita masih marah, masih kesal, masih mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, masih gampang menilai orang, masih mudah memfitnah dan berburuk sangka pada orang lain, masih anarkis kepada orang lain. Apalagi tindakan anarkis itu
membawa-bawa nama Tuhan. Tuhan yang mana yang sedang dia panggil? Ketika dia sedang menyakiti orang lain karena memilih keyakinan yang berbeda dengan dirinya, banyak yang mengucap kalimat itu sekedar untuk melegalkan kebencian dan kemarahan kepada orang lain. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Dia semoga mengampuni segala ketumpulan spiritual kita. Memulai sesuatu dengan Allah berarti kita menyadari bahwa kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita asalnya dari Allah yang Maha Suci, berarti kita harus sadar bahwa kita asalnya suci. Memulai sesuatu dengan Allah berarti kita memiliki keberanian untuk mensucikan harta kita. Kita memiliki keberanian untuk mensucikan cara hidup kita. Kita memiliki keberanian untuk mensucikan cara berpikir kita. Kita memiliki keberanian untuk mensucikan cara bekerja kita, jiwa kita, ucapan kita, kehidupan kita. Karena Dia yang Maha Suci hanya akan menerima yang suci-suci saja. Memulai sesuatu dengan Allah berarti berfokus. Berarti fokus tujuan hidup kita adalah Allah tempat kita kembali. Memulai sesuatu dengan Allah berarti kita sedang membuka jalan pulang kita kepada Allah. Kita sedang berupaya menyingkirkan segala hijab yang menghalangi pandangan jiwa kita kepadanya. Memulai kehidupan dengan Allah berarti kita sedang menyerahkan segala urusan kehidupan kita kepada Allah. Begitu kita percayakan kehidupan kita sama Allah, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan, ya, menghadapi segala bentuk hiruk-pikuk kehidupan ini dengan segala keunikannya. Kita ada di sini bukan kebetulan. Setiap keliharan kita dirancang dan dipersiapkan satu demi satu secara cermat dan terencana untuk tujuan Allah. Kita ada di sini karena Allah punya tujuan untuk kita. Itu sebabnya kita tidak berhak merencanakan tujuan-tujuan hidup baru, karena Allah sudah merencanakan tujuan hidup kita jauh sebelum ibu bapak kita merencanakan kita ada. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-6, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tugas kita sekarang adalah membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan penciptaan kita, bukan kita yang menggunakan Allah untuk mengikuti segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Ingatlah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Janganlah kita yang menjadi Tuhan. Kita sering memaksa Allah agar tunduk kepada keinginan-keinginan kita, lalu mencoba mengaturnya. Lalu kalau demikian, siapa yang menjadi Tuhan? Seharusnya kita berserah diri kepadanya, bukan Allah yang disuruh berserah diri kepada ambisi-ambisi kita. Jika kita sudah menyadari bahwa kita ada karena Allah mempunyai tujuan dengan keberadaan kita, maka peran apapun yang kita perankan dalam hidup ini tidak ada yang perlu disesali. Semua peran adalah mulia. Sekecil apapun peran kita di dunia ini, sepanjang kita sadar bahwa kita sedang diperankan olehnya untuk menjadi alatnya, menyampaikan kasih sayangnya kepada yang merindukannya, peran itu akan menjadi mulia. Sebaliknya, setinggi apapun jabatan atau atribut duniawi yang melekat pada diri kita, tetapi tidak menyadari kalau Allah sedang menjadikan sebagai alatnya dengan atribut dan jabatan itu, peran itu tak akan membawa kebaikan dan keberkahan. Peran itu bahkan akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Yang dibutuhkan di sini adalah kesadaran. Sekarang kita tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk membanding-bandingkan profesi kita dengan profesi orang lain, pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain, jabatan kita dengan jabatan orang lain, tabungan kita dengan tabungan orang lain, deposito kita dengan deposito orang lain, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, rumah kita dengan rumah orang lain, mobil kita dengan mobil orang lain. Karena semua kita direncanakan secara individual, secara unik. Tugas kita adalah menerima seutuhnya apa yang Allah perankan pada diri kita sekarang, dan berkomitmen untuk memerankan peran kita karenanya. Dan itulah yang disebut dengan syukur. Bahwa Allah punya rencana lain setelah kita seutuhnya menerima peran yang Dia berikan kepada kita saat ini, bahkan peran yang jauh lebih tinggi dari yang kita miliki saat ini,
itu adalah buah dari syukur, sebagaimana janjinya bahwa barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambah lagi kenikmatannya. Tugas kita sangat-sangat sederhana, yaitu bersyukur atas segala pemberiannya. Semakin kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, semakin sibuk membanding-bandingkannya, kita semakin banyak kehilangan waktu untuk menjadi diri kita sendiri dan semakin menderita. Apa sesungguhnya yang menggerakkan kehidupan kita selama ini? Mengapa kita sibuk mencari uang dan menghabiskan seluruh waktu untuk itu? Jika kita sibuk mencari uang dan menghabiskan waktu siang dan malam untuk uang, berarti yang menggerakkan kita adalah uang. Jika kita bekerja hanya takut kekurangan uang, berarti yang menggerakkan kita adalah rasa takut kekurangan itu sendiri. Jika kita sibuk melakukan aktivitas karena khawatir anak-anak kita tidak makan, berarti yang menggerakkan kita adalah rasa khawatir itu sendiri. Jangan-jangan kesibukan kita selama ini hanya digerakkan oleh rasa takut dan khawatir itu saja. Maka yang kita peroleh pun rasa takut dan rasa khawatir itu sendiri. Di alam semesta ini ada hukum yang mengatur, yaitu hukum tarik-menarik. Yang serupa akan menarik yang serupa. Jika kita mengawali hidup dengan Allah, maka kita pun akan menjadi hidup karena Allah. Kita pun akan digerakkan dalam hidup oleh Allah, bukan oleh rasa takut, bukan oleh rasa khawatir, bukan oleh uang, bukan oleh yang selainnya Allah. Jika kehidupan yang kita jalani digerakkan oleh Allah dan tujuan kita adalah Allah, kita akan terbebas dari rasa kecewa dan kesedihan. Jika kita berbuat baik kepada orang lain karena berharap orang lain berbuat kebaikan kepada kita, manakala yang kita harap itu tidak terjadi, maka kita pasti akan kecewa dan sedih, dan kita pun pasti berhenti berbuat kebaikan kepada orang yang bersangkutan. Akan tetapi jika kita berbuat kebaikan kepada orang lain karena memang Allah sedang menggunakan kita untuk perbuatan itu, kita akan terbebas dari segala pengharapan. Apalagi berharap orang lain akan membalas kebaikan kita, kita akan terbebas dari kebergantungan kepada orang lain, dan orang lain harus berbuat apa untuk kita. Kita berbuat baik semata-mata karena Allah. Jika demikian yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan Allah dan berkah dari tindakan baik kita karena Allah. Dan lebih jauh dari itu, kita akan tetap memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membenci dan menyakiti kita. Kita tetap menyayangi musuh-musuh kita, dan kita tetap mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Kita harus ingat bahwa mereka yang membenci dan selalu menyakiti kita, itu statusnya sudah buruk, dan kita tidak perlu memburukan mereka lagi dengan tindakan-tindakan yang lebih buruk. Kalau kita beribadah kepada Allah berharap sesuatu dari tindakan ibadah itu, mungkin hanya yang kita harap yang kita dapat, tetapi kita tak mendapatkan lebih dari itu, karena kita sendiri yang telah membatasi tindakan Allah untuk kita dengan pikiran kita. Akan tetapi jika kita beribadah kepadanya semata-mata sebagai pengabdian kita kepadanya, tanpa dihubungkan dengan muatan-muatan yang mengiringi ibadah kita, pasti kita akan memperoleh sesuatu jauh dari apa yang kita pikirkan. Itulah yang disebut dengan keberlimpahan spiritual. Demikian juga dalam konteks melakukan aktivitas keagamaan, kita harus membebaskan diri dari aktivitas ibadah karena hadiah dan ancaman. Itu adalah tingkatan motivasi yang paling rendah. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah motivasi kebutuhan. Bahkan yang tertinggi adalah motivasi cinta. Untuk mencapai ibadah pada tingkatan motivasi cinta, tentu saja harus diawali dengan proses pengenalan terhadapnya. Karena tidak mungkin kita mencintainya kalau kita tidak berupaya untuk mengenalnya. Ingat bahwa tujuan penciptaan manusia dalam sebuah hadis qudsi yang paling utama adalah karena dia ingin dikenali. Setelah dikenali, dia ingin dicintai. Motivasi cinta itulah yang akan meningkatkan kualitas spiritual kita. Jika kita telah mengawali hidup kita dengan Allah dan menyadari bahwa hidup kita digerakkan oleh Allah, maka kita dapat memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Kegagalan manusia dalam memanai kehidupan dan memanai hikmah dari segala peristiwa yang menyertainya adalah karena kebanyakan manusia memandang kehidupan dari dirinya sendiri dan egonya sendiri. Para sahabatku yang budiman, semua yang saya uraikan di atas, semua perjalanan hidup kita sebetulnya tidak ada yang buruk.
Baik dan buruk adalah penilaian pikiran kita. Benar dan salah ada penilaian pikiran kita. Semua yang terjadi, semua realitas kehidupan kita, itulah kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa ditolak dalam kehidupan kita. Barakallahu li walakum.